Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya dengan teman-teman saya, ada Apip dan juga Katis sebagai kameramen. Saat ini kami berada di belakang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, jadi di sini kami akan melakukan wawancara mengenai apa itu pentingnya jam operasional yang maksimal ataupun juga efisien yang berada di Perpustakaan Nasional. Karena mengapa? Banyak sekali pro dan kontra yang terjadi mengenai jam operasional yang ada di Perpustakaan Nasional. Oke, tanpa lama lagi kita langsung saja masuk. Ya. Halo semuanya, di sini saya dan kawan saya sudah berada tepat di depan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, jadi di sini kita mau ngapain sih, Bim? Mau mewawancari beberapa narasumber. Betul sekali. Kita di sini akan mencari beberapa narasumber untuk ditanyakan mengenai opininya, teman-teman. Karena seperti kita tahu banyak sekali pro dan kontra mengenai bagaimana sih jam operasional yang ada di Perpustakaan Nasional ini. Betul, teman-teman. Oke, tanpa lama lagi kita akan langsung ke Dalam salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami di sini sudah di dalam perpustakaan, tepat di lantai 22. Di sini kami bersama Sekar ya. Ini kan mencari buah Sekar dan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Sekar, itu apa yang menjadikan jam operasional di Perpustakaan Nasional ini sempat mendapatkan banyak kritikan ya, Pak? Kayaknya untuk jam itu kita mulai kayak jam 4 dan itu tuh benar kayak jam 4 kita harus sudah keluar. Aku sempat waktu itu kesini dan aku tuh belum selesai tapi kayak udah mau tutup, dan waktu itu aku udah lantai 13 dimana bukunya itu nggak bisa dibawa pulang tapi aku udah deadline jadi aku foto. Oh iya iya, cukup bagus nih ya experience-nya teman-teman ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Pada jam operasionalnya, jam berapa sih yang menjadikan perpustakaan ini ramai? Kalau misalnya aku biasanya tuh pulang dari kampus hari Rabu itu tiap jam 2, jam 3 itu sebenarnya kurang ramai, cuma di hari Sabtu itu full banget. Kayak hari ini aku Iya, datang hari hari ini ya? aku selalu datang pagi kalau hari Sabtu. Baik. Oke teman-teman, jam 1 itu di jam yang sangat ramai banget itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Pak ya. Bagaimana caranya bagi perpustakaan mengatasi para kritik kemarin? Kalau misalnya itu aku kurang tahu ya, cuman kalau misalnya untuk jam operasional sendiri aku biasa datang di mana jam-jam yang aku udah perkirakan itu tuh sepi. Jadi aku sendiri tuh puas dan aku dapat apa yang aku pengen. Baik baik. Itu lanjut ke pertanyaan keempat. Siapa sih Mbak yang biasanya mengunjungi perpustakaan ini? Apakah pekerja, pelajar, atau bahkan penggemar membaca? Kalau misalnya aku lihat dari sekian lama kesini, kebanyakan sih kayaknya pelajar sih. Pelajar ya? Dari rentang SMP sampai kuliah. Baik baik. Lanjut ke pertanyaan terakhir Mbak. Mengapa jam operasional di perpustakaan ini dinilai oleh beberapa orang itu kurang efektif ya Mbak? Sepertinya dari yang sepengalaman aku Ya. jam tutup itu jam 4, jadi kita harus sudah keluar, sedangkan tim itu kalau misalnya nggak salah dia itu jam 9 atau jam 8 malam gitu Iya. di hari weekend, dan itu sangat membantu. Terima kasih banyak ya Kak Sekar atas waktunya dan juga responnya yang baik. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Sukses ya. Ya, saya sudah. Oke teman-teman, itu hasil wawancara kami mengenai bagaimana jam operasional di Perpustakaan Nasional ini ternyata mendapatkan pro dan kontra. Dan bisa dilihat juga dari Kak Sekar bagaimana pengalamannya selama di perpustakaan ini. Memang jam operasional di Perpustakaan Nasional dan juga di perpustakaan yang ada di Indonesia sering sekali teman-teman, banyak banget pro dan kontranya seperti pengalaman Mbak Sekar ini. Saya harap video ini akan sampai ya mungkin ke pemerintah gitu.
untuk dibenahi lagi sistemnya. Saya Raffi Seki Satriawan, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sikat. Jadi teman-teman, setelah kalian telah menonton cuplikan wawancara dengan Kaskar, kita juga telah mewawancara dengan beberapa narasumber yang lain. Tetapi mereka tidak ingin mempertunjukkan wajahnya dalam video tersebut, jadi tidak ada cuplikan videonya. Betul sekali. Apa yang sama kayak Apip teman saya ini. Dalam proses wawancara, teman-teman, terdapat gangguan, terdapat juga rintangannya, teman-teman. Yaitu berupa ketika kita mendapatkan narasumber yang pas, sayangnya mereka itu nggak bisa diwawancara dengan video. Namun dari proses wawancara yang telah kita lakukan, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa walaupun di dalam perpustakaan nasional ini permasalahannya adalah jam operasional tidak efektif, ya, tidak efisien, dan tidak fleksibel, namun kita bisa melihat dari cerita Kak Sekar tadi kan, bagaimana Kak Sekar mendapatkan experience yang sangat tidak mengenakan. Ternyata waktunya itu tidak efektif, teman-teman, tidak fleksibel, dan juga Kak Sekar itu ada momen ketika dia sedang belajar untuk mungkin mata kuliahnya ya kalau tidak salah tadi ya. Ya, Tapi ketika dia sedang belajar, ternyata waktunya itu sudah habis, teman-teman, dan dia akhirnya memutuskan untuk memfoto beberapa halaman. Dan itu kan juga merupakan permasalahan yang cukup serius, teman-teman, yang dimana perpustakaan yang seharusnya menjadikan tempat kita untuk belajar, mencari ilmu, untuk menenangkan diri kan. Tapi kenapa bisa jam operasionalnya seperti ini? ya terlalu singkat. Betul banget. Kenapa nggak bisa mencontoh dari negara-negara luar yang jam operasional itu sangat lama? Saya harap video ini bisa menjadikan kritikan, bisa menjadi hal yang pesan yang sangat krusial gitu untuk nyampe ke kuping pemerintah ya, untuk dibenahi lagi sistemnya gitu, teman-teman. Saya Raffi Satriawan Dan saya Muhammad Afal Ghazali. dan yang videoin Katir. Ya, Katir, apa nama? Halo, nama saya Kateril Kasuma. Oke, kata-kata dekatir. kata-kata Katir. Yuk belajar. Hai, baca. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.